Ini Miss.
Say salam to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sit down please. Okay, thank you guys. Okay guys, let's prepare. Open your book and then your pen. Terus dua orang ya yang baca ya. Tiga. Caca, Baca. Rifka, sama Elia. Ada yang termasuk hari ini? Ada. Ada. Berlima ya, saya berlima. Itu benar berarti. Benar. 5 sakit, 1 izin. Ya, satu izin. Sama kan ada lomba kan. Ya, 5-nya itu Alvina, Bunga, Sherin, Kaila, Alia. Oke guys. Berarti orangnya 18 di 6 berarti 12. Yes. Oke guys, be ready semuanya? Ready. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nice. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya kira-kira? Coba guys, let's coba greeting. Soekarno. Sama Soekarno. ini siapa? Soekarno. Ini Ayo. Pahlawan bukan. ini siapa? Soeharto. Soeharto. Wow, tidak. Berarti kita belajar tentang apa hari ini? Presiden. Sejarah peralihan. Orde Baru. Apa yang disebut dengan Orde Baru. Oke, nah next. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan Presiden Soeharto maksudnya. Di mana masa peralihan antara Presiden Soekarno ke Soeharto. Nah, itu disebut dengan zaman Orde Baru. Jadi title kita hari ini adalah Orde Baru. Orde Baru namanya ini namanya. Oke, saya next ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau sedikit flashback ke materi kita sebelumnya. Are you following me? Yes. Kita masuk ke masa revolusi. Ini mau refresh sedikit apa yang kalian ingat tentang masa revolusi. Kita bahasnya di awal-awal revolusi. Tentang apa? Awal revolusi. Masa revolusi. Yang paling awal-awal kita bahas. Apa yang kalian ingat tentang masa revolusi? Kemerdekaan. Upaya pertahanan Kemerdekaan. Ya. Nah, di dalam sana ada kejadian apa aja? Satu di antaranya misalnya disebutkan RRI Pramusta. Kayak RRI Pramusta apa lagi? Pemberontakan DITI atau Darul Islam Tentara Indonesia. Nah, di masa inilah itu masa upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Nah, di sini itu ada banyak kejadian. Ada perang Ambarawa, salah satunya apa lagi? Kejadian di Bandung apa Bandung Bandung? Lautan Api. Kalau di bulan Desember apa? 11 kejadian 10 November. Nah, di sini kejadiannya masa revolusi ini adalah
era pemerintahan siapa Presiden? Soekarno. Oh, di tahun berapa ini? 1959 sampai 1966. Ini ada dekret 5 Juli, apa itu dekret? Presiden pusat dari Pusat atau pemerintah presiden. Setelah ini kita akan masuk ke sini. Kita akan bahas tentang apa sih kira-kira latar belakang kejadian yang berbeda. Hari ini bisa kami jelaskan tentang kejadian latar belakang kenapa sih Orde Baru ini bisa lahir gitu. Pasti ada hal. Ini runtuh pasti ada hal. Ini runtuh lagi pasti ada hal. Kita akan bahas tentang hal ini. Super Semar ini panjangannya Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret. Nah, di sini kan demokrasi terpimpin. Nah, jadi dia si Soekarno ini membuat surat perintah 11 Maret. Nah, kemudian lahirlah Orde Baru. Nah, ada kejadian-kejadian di sini. Nah, kita akan melihat kejadian apa aja sih yang ada di sana. Nah, ada yang tahu kejadian apa ini? Kapan demo ini terjadi? baru aja Ini baca. Kepemimpinan siapa? Jokowi. Demo di masa Prabowo. Jadi di setiap masa itu pasti ada kejadian atau demo. Di masa Soekarno ada, di masa Soeharto ada, di masa Jokowi ada, masa siapa lagi? Megawati ada, kemudian masa Prabowo ada. Jadi setiap masa itu ada kejadian-kejadian. Nah, jadi kalau bisa saya tarik ke pembelajaran sejarah di awal-awal, jadi sejarah itu dia bisa terulang kejadiannya, namun polanya yang berbeda. Nah, ternyata kejadian yang sekarang ini terjadi itu pernah terjadi juga di masa lalu atau di masa demokrasi terpimpin. Nah, coba kita lihat dulu kompilasi videonya. Ini videonya selama 1 menit. Jadi sebelum menonton video ini, saya minta kalian menuliskan 3 fakta yang kalian temukan dalam video. Jadi kalau perhatikan videonya, kita akan melihat dengan sama apa isi video. Hai guys, 55 tahun yang lalu ribuan mahasiswa turun ke jalan. Tergabung dalam kami, mereka menyampaikan tuntutan, bubarkan DKI, membuat kabinet dan turunkan harga. Di balik panasnya situasi politik terselip beragam kisah aksi demonstrasi, terutama tentara yang melindungi mahasiswa saat situasi makin
primer dan berencana untuk membuat kabinet baru, tapi itu juga kemudian diprotes lagi sama mahasiswa. Oke, nah jadi ini yang kalian saksikan tadi. Kami Yang pertama ini mahasiswa melakukan demo. isinya apa? PKI. Kemudian ada lagi. Kami Apa lagi kira-kira? turunkan Soeharto. Karno, iya, teman-teman Karno. Nah, sekarang kita skip dulu, kita lanjut. Nah, tadi kan kejadian yang pertama ada demo. Nah, sekarang kita yang kedua. Kita lihat data ini. Data apa ini? Keterangannya? Inflasi tahun 1960. Berarti ini terjadi pada saat era Demokrasi demokrasi terpimpin, berarti eranya Soekarno. Oke, dari data ini mana data yang paling tinggi? 1966. Kenapa kira-kira 1966 terjadi lonjakan inflasi yang sangat tinggi di angka berapa? 635. Wow. Jadi ini adalah inflasi tertinggi di sepanjang sejarah Indonesia. Wow. Ini adalah yang tertinggi. Kenapa ya kira-kira di masa kepemimpinan Soekarno terjadi inflasi sangat tinggi? Apa sih kira-kira menurut opini kalian? Menurut saya itu terjadi karena kan itu tadi ada dekret presiden itu kan, dimana itu Indonesia itu berubah dari liberal menjadi terpimpin. Nah, dimana kalau itu terpimpin itu otomatis kekuasaan berada di tangan Presiden Soekarno. Nah, jadi mungkin dia gitu, kemenangan mungkin ya. Jadi di sini kan ada peningkatan terjadinya inflasi ya. Inflasi yang paling tinggi ada di tahun 1996, yaitu ada 630. Kenapa sih inflasi itu terjadi? Ada yang tahu ini proyek apa? Monas. Siapa yang pernah ke Monas? Saya. Ada apa di ujung Monas ini? Nah, ini adalah proyek Monas. Ini dibangunnya pada masa kepemimpinan Soekarno. Nah, tepatnya pada tanggal 17 Agustus pada ulang tahun Indonesia yang ke ini 1961. Ini 61,5 berarti berapa? 16. Kita kembali ke materi. Nah, ini adalah proyek Monas di zaman era Soekarno. Nah, terus kita next ada proyek apa aja lagi sih? Nah, siapa yang udah pernah ke tempat ini siapa aja? Hotel Indonesia. Bundaran Semanggi. Monumen. Ini Monas tadi. Ini stadion. Jadi kenapa ini disebut Gelora Bung Karno ya, karena pada masa kepemimpinan Soekarno. Jadi pada masa Soekarno ini itu banyak banget program pembangunan infrastruktur. Jadi Soekarno ini ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kejayaan kita jaya. Nah, sehingga Soekarno itu melakukan memerintahkan untuk melakukan pencetakan uang dengan sangat banyak. Nah, sehingga terjadinya inflasi. Apa itu inflasi yang kalian pahami? Kenaikan apa? Ya, Kayak kenaikan harga per tahun gitu, guys. Misalnya dibandingkan yang tahun lalu gitu. Oke. Itu naik lonjakan harga. Oke, Iya. lonjakan harga. Nah, inflasi itu juga bisa kita artikan kemerosotan nilai mata uang. Nah, jadi misalnya mata uang itu yang harusnya 5.000 itu jadi 5 rupiah. Nah, itu terjadinya inflasi. Karena banyaknya mata uang dicetak pada waktu itu, sehingga tidak diimbangi dengan produksi barang dan jasa, sehingga ya mata uang itu jadi merosot. Misalnya saya kasih contoh, kayak kalian punya uang 5.000, kebutuhan kalian banyak banget, kalian merasa berharga nggak uang itu? Iya. Merasa ya? Iya. Nah, ketika kalian punya uang yang sangat banyak, kebutuhan kalian sedikit, berharga nggak uang itu? Enggak. Berharga nggak kira-kira? Berharga. Kalian punya uang yang sangat banyak gitu, tapi kebutuhan kalian dikit, jadi uang ini nggak terlalu berharga kan ya? Nah, itu contohnya inflasi. Atau misalnya kayak gini, misalnya kalian punya apa ya? Kelereng, 10 kelereng. Kalian punya 10 kelereng untuk ditukarkan dengan 10 permen di MM, di minimarket. Jadi kalian tuh dikasih sekolah awalnya 10 kelereng untuk menukar
beli satu permen berapa nilainya? Satu. Satu kelereng. Nah, kemudian tiba-tiba sekolah ini karena ingin apa ya, ada sebuah pembangunan misalnya, ngasih kalian 100 kelereng. Nah, sedangkan permen yang tersedia cuma 10. Kira-kira untuk menukarkan satu permen kalian harus ngasih berapa? 10 permen. Nah, jadi nilai permen itu jadi lebih tinggi karena banyaknya kelereng yang udah kalian kasih. Itu adalah inflasi yang terjadi di masa Soekarno. Nah, bayangkan kalian ketika hidup di masa itu, harga naik ratusan ribu, ratusan persen, uang nggak terlalu bernilai, kemudian politik nggak menentu. Apa sih yang kalian rasakan? Kalian percaya nggak masih sama misalnya pemimpin misalkan pemimpinnya saya, percaya nggak masih kalian percaya? Enggak. Kepercayaan mereka itu jadi menurun kepada Soekarno. Sehingga mereka menginginkan apa? Perubahan, betul sekali. Jadi rakyat itu menginginkan perubahan. Nah, mengapa kira-kira rakyat mendambakan tatanan baru setelah demokrasi tadi? Karena ingin sejahtera. Karena ada sejahtera, ingin apa lagi kira-kira? Lebih Merdeka, lebih makmur. Nah, sehingga mereka menginginkan tatanan perubahan baru yang mereka harapkan gitu ya. Nah, sekarang karena kita sudah membahas tadi latar belakang menjadi Orde Baru, sekarang saya minta tulis di buku kalian, tentukan penyebab lahirnya Orde Baru minimal 3 hal. Apa aja tadi? Dari yang tadi itu Ya, dari yang sudah saya jelaskan, dari yang video kalian tonton, kemudian dari gambar-gambar yang sudah disajikan. Kira-kira apa sih 3 hal penyebab lahirnya Orde Baru? Nice. Dalam waktu 1 menit lagi. Kita udah ya. Betul. Keren. 1 menit. Oke, semuanya sudah? Sudah. Siapa yang mau menyebutkan? Ini Alia. Jadi penyebab lahirnya Orde Baru itu salah satunya rakyat yang mendambakan kesejahteraan dan tatanan hidup baru. Karena ini sudah dijelaskan juga. Sehingga menaiknya inflasi dan lain-lain, makanya rakyat itu merasa tertekan, tidak makmur, tidak sejahtera. Makanya mereka menginginkan pemimpin yang bisa membawa mereka ke tatanan hidup baru. Dua. Itu. Kedua itu karena yang jadi presiden tadi. Ada apa lagi? Terus ada yang ketiga apa sih? Yang ketiga ada yang inflasi tadi. Inflasi. Oke. Ada yang mau mengemukakan pertanyaan lagi? Kalau saya mikirnya ini karena kabinet sebelumnya itu ada Oke. Terus next apa lagi? Itu aja. sisanya sama kayak Oke. Next jawabannya masuk semuanya. Jadi Jadi yang kalian sebutkan tadi itulah yang disebut dengan kalau tri artinya apa? Itu apa? Tuntutan yang disebut cacat tadi ada kelompok kabinet. Nah, kabinetnya kan tadi katanya stabil. Jadi 3 tuntutan rakyat tadi salah satunya adalah kelompok kabinet duit orang. Atau ini artinya dua ini komando rakyat. Kemudian turunkan harga. Kenapa rakyat minta turunkan harga? Karena terjadinya inflasi. Kemudian terjadinya juga ada PKI pada masa itu. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu adalah namanya trituran. Ini adalah satu di antara alasan kenapa lahirnya Orde Baru. Oke. Nah, ini transisinya. Transisi Orde Lama ke Orde Baru. Yang pertama adanya trituran tadi, rakyat. Kemudian muncullah super smart atau apa namanya? Surat Perintah 11 Maret. Nah, kemudian pada saat ini kan fase ini berapa tahun ke sini? 1966 ke 60 tahun. Nah, jadi
melalui sidang paripurna kabinet, kemudian melalui diskusi-diskusi barulah ada diskusi. Jadi nggak langsung tiba-tiba diskusi ngobrol, tapi melalui banyak proses. Akhirnya melalui sidang kabinet membahas terjadinya krisis ekonomi, terjadinya inflasi, kemudian aspek sosial misalnya demo, kemudian ada PPKI. Nah, jadi para kabinet tadi melakukan sidang dan muncullah hasil super smart. Kemudian kita next. Nah ini akhirnya super smart. Jadi surat super smart tadi kan nggak bisa nih langsung nyampe ke tangannya Soeharto, tapi ada yang membawanya nih. Kemudian ada Mahmud. Nah ada 3 orang ini yang membawa surat keputusan tadi kepada Soeharto. Soeharto, kamu dinaiki membantu Soekarno untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Jadi kayak pengganti ya dari siapa Soeharto ya. Soeharto itu bukan pengganti juga. Soekarno tetap berkuasa sebagai presiden, tapi dia juga ikut membantu segala pada masa itu. Nah ini adalah makna super smart. Isinya surat perintah tadi menjamin keamanan dan ketertiban. Ini tugasnya si Soeharto tadi. Yang kedua menjaga keselamatan presiden dan utuh bangsa. Yang ketiga ini adalah titik balik. Artinya apa ya namanya? Yang menandai idenya. Jadi kalau demokrasi terpimpin itu namanya orde lama. Kalau orde baru itu namanya pergantian kekuasaan antara Soekarno dan Soeharto. Nah sebelum kita masuk lebih jauh, apa itu orde menurut kalian? Orde masa wow. Dan menurut KBBI, orde baru ini adalah masa atau bisa kalau kita masuk ke ranah politik itu masa kepemimpinan seorang penguasa yang membangun. Nah ini namanya orde. Artinya masa yang baru gitu, karena adanya kekuasaan yang baru. Kemudian kita next. Nah jadi setelah apa sih yang dilakukan Soeharto gitu setelah mendapatkan surat perintah tadi, dia kemudian melarang dan membubarkan PKI. Kemudian dia mengamankan Dewas Menteri yang tadinya kabinetnya kan mau dirompak ya. Kemudian dia membentuk kabinet baru di Pora. Kemudian dia juga membersihkan MPRS dan DPR. DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Jadi kemudian dia memasukkan jabatan DPR dari eksekutif, kemudian memperkuat posisi MPRS di presiden. Nah, jadi itulah langkah yang diambil Soeharto gitu, untuk mengatasi segala gejolak dan masalah yang terjadi pada masa akhir kepemimpinan demokrasi terpimpin. Ini ya boleh apa? Kan itu kan Soeharto itu dia kan menurut Soeharto. Apa harus Soeharto? Kenapa harus Soeharto? Siapa itu Soeharto? Siapa itu? Kenapa sih harus Soeharto? Benar. Jadi pada masa demokrasi terpimpin ada kejadian apa? PKI. Yang menewaskan berapa jenderal? Jadi para bintangnya ini udah fix dan namanya tuh udah nggak ada para bintangnya. Dan kebetulan si Soeharto ini dia berpangkat sebagai Pangkostrat atau Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Sehingga jadi nggak, maksudnya Soekarno tuh nggak ini mirip Soeharto karena cuma-cuma ya, tapi karena dia ada sangkatan juga namanya nih. Nah karena juga bintangnya ya kayak Ahmad Yani, Nasution, kemudian jenderal lagi swasembada pangan, artinya dia itu bisa memproduksi misalnya nih, kalian kan
gift ya, makan di gift ya, di dining. Jadi gift itu juga menyediakan misalkan berasnya dari pertanian gift sendiri, kemudian minyak dari budidaya gift sendiri. Berarti enggak dari nanti kita bahas lagi. Kita sampai sini aja dulu. dia jatuh suasana. Saya next ya. Ya. Oke. Nah, bagaimana suasana politik dan ekonomi saat itu mendorong munculnya pemimpin baru? Mendesak. Kaget warga. Ekonomi kerja gaji. Mengapa periode 1996 sampai 1998 disebut sebagai masa Orde Baru? Perlahan. Revolusinya presidensi. Ya. Nah, tadi kan saya menjelaskan ada yang namanya dualisme kepemimpinan. Tadi kan Miss jelaskan bahwa ada satu kekuasaan tapi dua pemimpin. Namanya adalah dualisme kepemimpinan. Jadi si Presiden Soekarno bertugas memegang kekuasaan, kemudian si Soeharto dia pelaksana pemerintahan nasional. Jadi ada dua. Coba kalian bayangin, misalnya apa ya? Kalau di dunia ini ada satu agama tapi dua Tuhan, misalnya kalau misalkan kita kasih contoh kayak Mr. J sampai sama Mr. Ain sama nggak gitu? Beda atau sama? Beda. Karena apa bedanya? Beda kekuasaan. Beda kekuasaan yang beda kan. Kan itu dia jam Soehartonya itu pelaksanaan pemerintahan sehari-hari kan ya. Kan anggapannya kalau dualisme kepemimpinan kan dua ada. Kenapa yang ngebantuin Soekarno tuh nggak wakilnya aja? Iya. Kenapa harus Soeharto? Kenapa harus Soeharto? Nah, karena Soeharto ini dia punya kekuasaan yang sangat besar ya. Pasti dari pangkatnya Pangkostrat ya, Panglima Strategis Pemangkuan. Dia yang mampu gitu mengatasi segala konflik yang terjadi kayak PKI. PKI kan maksudnya tuh ekstrim banget ya. Dia harus diawasi oleh bala TNI gitu. Nah, makanya si Soeharto yang dipilih oleh Soekarno Karena dia pernah berkontribusi. karena dia masih seorang panglima, kemudian dia juga seorang atasan di pangkatnya tersebut, jadi sehingga dia bisa mengatasi PKI itu. Kemudian PKI itu bubar. Kita next ya. Nah, menurut kalian, kalau misalnya di SMA ini ada dua pemimpin, misalnya Mr. J sama siapa ya satunya? Mr. Zam. Mr. J sama Mr. Zam. Gimana? Misalnya kalau ada dua pemimpin dalam satu Bergojang ganti bis. bingung kan kalian? Ya. Apalagi kalau itu Dia tengah-tengah ada kayak Jadi yang lebih ideal itu satu kekuasaan satu kepemimpinan. Jadi kita nggak hindar. Dualisme ini kemudian berakhir setelah diangkatnya si Soeharto resmi menjadi presiden pada 1967. Nah, jadi Soekarno itu menyatakan dirinya nonaktif, dia mengundurkan diri dari presiden. Nah, kemudian si Soeharto resmi naik menjadi presiden. Makasih. Nah, ini hampir 1 tahun lebih dualisme kepemimpinan itu terjadi dalam kabinet dan parlemen Indonesia lewat dari perundingan ada 23 Februari 1967, kemudian Soekarno resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Yang memimpin hanya Soeharto. Di 1967. Kenapa? Nanti kita akan cari tahu yang sama. Kita akan mencari tentang bagaimana sih perkembangan politik, ekonomi, dan sosial pada masa Soeharto. Nah, kita akan mencari tahu tentang bagaimana masa kepemimpinan Soeharto dan pada masa politiknya, ekonomi dan sosialnya pada masa Orde Baru itu. Kita akan mengetahui apa sih langkah-langkah yang diambilnya, kebijakan apa yang dia buat dalam masa tersebut. Nah, nanti kalian akan saya bagi dalam kelompok. Itu berarti ada totalnya berapa kelompok? 3 kelompok. Nah, nanti duduknya tolong sesuai dengan kelompoknya. Kita akan membuat slide, kemudian slide itu akan kita diskusikan, akan kalian presentasikan dan kita diskusikan sama-sama. Untuk kelompoknya sudah dibagi, jadi tolong dan Tidak ada di
Dan ini materialnya. Iya kan 20 menit dari sekarang. Masing-masing kelompok. Kebijakan ekonomi. Nanti isiannya ini apa? Tim 1, 2, 3 gitu Kak Miss. Jadi isi apa? Nama saya. Nama grupnya tuh. Kelompok 3 berarti. Nama Kita kelompok berapa? Iya, ini kenapa Miss kasih lebih kan biar tahu yang dia nyari apa di poin-poin ini. Dia tinggal lihat aja. Ada tulis soalnya Ini tuh kita sama seberapa. Aku 1. Itu tadi PPT-nya. Silakan Paknya. Aku 4. Aku 1. Aku 5 ya berarti. Yang Yang 1 oke thank 1. you 10 to 10 ya. Oke. Yang nomor 3 kita cari sama-sama aja ya. Aku Ini kedua. Iya, aku kedua dan Aku yang KB. yang ketiga. Mana? Anu yang terakhir. Ini aku bikin box ya biar kita bisa sharing. Ini cerita Ini bersama. ya. Nanti aku invite kalian ke PPT-nya. Siapa? Kanva. Ya. Aku kirim ke PPT-nya. Jenderal yang meninggal di Sama nggak sih? Maksudnya Sama aja. sama. Kamu program Oh, sama. Itu dia dari aku masih Ya, ada dari aku ada sama Iya, dia. iya. Iya. Di mana aja aku kirim? Di grup. Kenapa sih? Kok kayak gini? Jadi kalau mau gitu, Terus kan jadi ditulis-tulis kan, Miss? Harus di kebijakan politik. ya Miss, kertasnya ini ditulis. satu aja tulis nama kelompok kalian. Oh, Terus di kelompoknya. ini kan ada poin-poinnya kan. Saya nama saya tulis. Miss minta di sini siapa yang nyari poin ini yang nyari. Oh. Coba saya Aku kirim di grup ya, jangan lupa dibuka. Gemoy. Abdul Haris Nasution. Siapa materi Repelita? Repelita. Repelita. Iya, iya kan. Tuh udah aku kirim ya. Ya, doknya di mana, Ya? Nanti aku invite kalian di email ya. Aku kirim di email. Aku yang KB tulis ya. Ada emailnya apa dah? Ketik. Email apa? Jenderal Besar Jenderal. Wah, email. Ketik aja di situ. Terus kita presentasi ya, Miss. Ya, satu kelompok 3 menit cukup aja kan ya? Wow, 30 menit. Terima kasih kalau saya kepake waktu istirahat kalian. Iya, nggak apa-apa. Kami nggak istirahat juga. Kami kadang malas, Miss. Itu juga udah sih kan. Ini F-nya kita udah istirahat juga gitu. dia memang rada-rada laptopnya. Mohon maaf. Miss, kalau sudah bisa presentasi duluan nggak, Miss? Kalau sudah ya tunggu temannya sebentar. Atau harus sesuai urutan? Harus sesuai urutan. Oke. Biar nyambung ya, Yes, biar ma'am. nyambung. Ekonomi. Kita kalau terakhir guys. Ini kayaknya. Ini ya cari di sumber yang valid ya. Ya, insya Allah.
berarti dua fungsi. Nah jadi ABRI ini kan dia gabungan dari TNI sama Polri. Jadi mereka itu punya dua fungsi nih. Yang kita baca itu mereka itu selain berperan di militer tapi berperan di politik juga. Betul, jadi nasional sosial juga. Jadi mereka punya dua peran. Mereka bisa mampu politik dan juga Sure. Ini kamu di jurnal UDCG Syafik juga ada juga. Kamu kelompok dua, aja tiga, mereka dua. Pak, Berarti Bapak ada sticky note nggak?
menit lagi ya. Mana coba ngomong Revelita. Revelita. Aja Revelita. Sudah. Ada 7 korbannya itu Arika. 7. Ayani, Sukapto, Ariono, kemudian Adrian, Panjaitan, Soyo. Itu namanya jenderal, sama. Namanya jenderal punya bukan saja. Jadi kayak nama jenderal. Oh, ada tes. Untuk kebijakan sosialnya masuk berapa? Di era Soeharto 1960. Oh, iya benar ini. Dari 1960. 19. Boleh. Zoom ini sedikit. 5 menit bisa kan ya satu kelompok? Bisa sih harusnya. Alright. Alright. Ini pakai apa ya? Ya ini pakai nama siapa nih? Tentuin dulu mau pakai saya mana aja. Saya. Oke, nanti bisa gitu. Saya. Ini siapa yang buka? Nih, guys, please pay attention ya bagi kelompok yang maju dan kelompok yang belum maju. Tolong ini ditulis kesimpulan dari kelompok yang sudah presentasi. Jadi tolong diperhatikan dan dipahami apa yang sedang mereka paparkan. Ayo, dari kampus ya. Pay attention ya. Laptopnya tolong di please tuliskan nanti kesimpulan dari yang Visi misi kan ada cara bacanya. Kan asas pemuda Pancasila itu kan masuk KPU. Itu nomor 5. Oh, garis dari Nanti kalian masukin tidak ada. karena naik dulu. Iya. pencet-pencet gitu ya, seru. Tapi ya Nih, Sabar. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kebijakan politik di masa Orde Baru. Pertama-tama perkenalkan, nama aku Rifana Raskia, aku Salsabila. Saya Irfanita. Dan apa yang kata salah mereka? Oke. Jadi yang pertama ini adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Erika. Nah, jadi pada era demokrasi terpimpin yaitu dari tahun 1959 sampai 1966 di bawah pimpinan Presiden Soekarno, Indonesia itu beralih dari sistem demokrasi liberal yang memberi kebebasan luas kepada partai politik, namun justru menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan dan menghambat pembangunan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Soekarno itu mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menandai dimulainya demokrasi terpimpin dan perataan ulang kebijakan politik nasional. Nah, jadi pada masa demokrasi terpimpin itu tuh otomatis kan kepemimpinan itu berada di tangan Soekarno dong. Tertingginya itu Soekarno gitu karena dia presidennya. Nah, di sini juga mulai muncul yang namanya paham Nasakom. Nasakom itu tuh nasionalis, agamis sama komunis, di mana Soekarno itu dia tuh mencoba untuk menyatukan ketiga hal tersebut. Namun ternyata komunis itu tuh dia lebih lebih mencolok gitu loh. Nah, dari situlah mulai memperparah keadaan dari itu sendiri. Lalu itu udah mulai ada yang namanya Partai Komunis Indonesia. Nah, puncaknya itu ada pada saat peristiwa yang namanya G30 SPKI, di mana itu ada 7 jenderal yang dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang buaya. Nah, hal tersebut
memancing kemarahan rakyat. Di situ mereka melakukan demonstrasi besar-besaran dan di situ dikeluarkan ada namanya Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Soekarno itu mengeluarkan yang namanya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, yang dimana dia itu memerintahkan Soeharto bahwasanya wewenang semua itu dikasih ke Soeharto gitu loh. Jadi Soeharto yang bakal handle semua keadaan yang lagi kacau-kacaunya pada saat itu. Bisa next? Nah, untuk menanggapi hal tersebut, Soeharto itu memutuskan untuk membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 dan Soeharto itu melarang seluruh kegiatan yang berbau komunis. Makanya sampai sekarang pun bahkan keturunan komunis itu kan masih dikecam kan, karena ya peristiwa masa lalunya nggak baik gitu. Terus tindakan itu menjadi titik balik penting yang menandai berakhirnya pengaruh ideologi komunis sekaligus memakan posisi Presiden Soekarno. Melalui Surat Perintah 11 Maret, kekuasaan kemudian beralih ke tangan Soeharto dan menjadi awal pemerintahan Orde Baru. Next. Nah, terus di sini ada pemilu 1971-nya itu setelah berakhirnya masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno yang bersifat kekuasaan dijalankan oleh satu orang atau kelompok kecil saja, dan semua kekuasaan dan keputusan berpusat di pemerintah pusat. Nah, itu tuh waktu itu dia tuh belum stabil politiknya. Nah, terus Indonesia memasuki masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemerintah Orde Baru bertekad untuk mengembalikan kehidupan politik yang telah demokratis dan konstitusional, salah satunya melalui pelaksanaan pemilihan umum. Nah, jadi ini adalah salah satu kebijakan politik di masa Orde Baru, yaitu pemilu pada tahun 1970. Terus selanjutnya ini ada kebijakan fusi partai politik. Fusi partai politik atau dibilangnya itu fusi parpol pada tahun 1973 yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Kebijakan ini itu adalah penggabungan partai. Jadi yang sebelumnya partai itu banyak digabungkan agar menjadi sedikit. Tujuannya itu untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dilakukan karena tidak stabilnya politik pada masa Orde Baru yang dipicu oleh sistem kepartaian. Karena banyaknya partai, otomatis banyak juga kan ideologinya. Nah, itu mengganggu stabilitas politik. Akhirnya kebijakan ini dilakukan Soeharto untuk mengatasi masalah itu. Jadi dampak dari kebijakan ini positifnya akan mendapatkan stabilitas politik. Yang kedua, mengurangi kepentingan personal partai. Jadi lebih fokus ke kepentingan negara jadinya. Kalau partainya lebih sedikit. Lalu yang terakhir ini dampak negatifnya menimbulkan persaingan tidak sehat antar partai politik yang ada. Nah, ini ada 3 partai yang diakui oleh pemerintah pada masa itu dan penggabungannya dari sini. Dari ini menjadi ini, dari sini menjadi ini, sini menjadi ini. Jadi cuma 3 partai waktu itu yang diakui. Nah, oke, jadi lanjut ke dui fungsi ABRI. Jadi aku bakal jelasin dulu per katanya kalau ABRI itu singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, terus dui fungsi itu 2 fungsi. Jadi waktu itu ABRI itu adalah gabungan dari TNI dan Polri. Nah, jadi mereka itu punya 2 fungsi di Indonesia. Yang pertama, mereka itu sebagai peran militer, yang kedua mereka itu di sosial politik. Jadi ABRI ini mereka itu bisa juga masuk ke ranah politik. Jadi pada saat itu banyak anggota-anggota militer yang duduk di kursi pemerintahan. Nah, terus ide ini juga diusulkan oleh Aha Nasution. Jenderal besar. Terus Aha Nasution itu juga dia terinspirasi dari jenderal perang Prusia namanya Karl von Clausewitz. Ya, itu namanya. Jadi terinspirasi juga ya untuk membangun ide ini gitu. Nah, terus tujuannya itu adalah menjamin stabilitas politik dan keamanan nasional melalui keterlibatan militer dalam pemerintahan. Nah, terus ini kebijakan Pancasila sebagai asas tunggal negara. Nah, jadi karena dulu kan kita banyak partai. Nah, per partai itu dia punya ideologi sendiri. Jadi karena ideologi per partai itu banyak terus sering bentrok, jadi dijadikanlah asas tunggal Pancasila sebagai asas tunggalnya biar nggak bentrok. Terus ini tuh juga udah sah di UU nomor 5/1985 dan 8/1985.
kayak yang Rifa bilang tadi itu ada yang PPP, Partai Persatuan Pembangunan. Jadi itu tuh partai yang isinya itu partai Islam. Nah, jadi dia itu karena partai yang berbasis Islam, terus lambangnya itu Ka'bah. Nah, dan mereka tuh juga menjadikan Islam sebagai asas partainya. Nah, makanya dari itu diubah ke asas Pancasila. Nah, terus ini tuh contoh kebijakan Orde Baru yang masih terlihat di masa kini, yaitu pemilu tadi. Kita selalu rutin pemilu pemungutan suara untuk kepentingan seperti pemilihan presiden, DPR, kepala daerah dan lain-lain. Oke, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next kelompok selanjutnya kelompok 2. Jangan lupa ya guys, ini adalah presentasi dari kelompok yang Sebelahnya ya, sebelah. Tulis di mana? buku catatan Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan aku, Sofia Ziza atau Soza, Nada, Hansa dan juga Sahla. Jadi hari ini kami itu mau mempresentasikan PPT atau PowerPoint yang bertajuk atau berjudul kebijakan ekonomi yang tentunya di Indonesia ya. Terus habis itu FYI nih guys, sebelum memulai materi, kita itu kan sebenarnya Indonesia ini perlu perjuangan dan juga keputusan-keputusan yang penting diambil itu untuk meningkatkan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia supaya kuat dan juga stabil kayak gitu. Langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk ke materinya. Jadi yang pertama ada kebijakan program paket kebijakan stabilisasi, di mana program ini dilakukan untuk menjaga nilai mata uang kita yang melemah, kemudian juga mengatasi inflasi dan juga menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Jadi pemasukan dan pengeluaran itu seimbang, tidak ada utang negara atau kelebihan membeli sesuatu. Kemudian apa aja kebijakannya? Jadi yang pertama ada kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter tersebut mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan moneter ini termasuk dalam kontraktif. Soalnya kalau kebijakan moneter itu ada dua, ada kontraktif dan ekspansif. Yang ekspansif itu untuk menambah jumlah uang beredar, sedangkan kontraktif itu untuk mengurangi. Jadi untuk untuk mengatasi inflasi, kebijakan moneter dan fiskal ini menggunakan yang kontraktif. Kemudian yang fiskalnya itu mengurangi pengeluaran pemerintah dan menekan defisit anggaran. Dan yang terakhir adalah pengawasan harga dan distribusi barang pokok agar orang-orang di luar itu kayak yang penjualnya itu tidak semena-mena memberi harga jualnya yang tinggi gitu. Kemudian contohnya apa? Kebijakan ini dilakukan di akhir tahun 1960, di mana Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi. Kemudian pemerintah menerapkan kebijakan ini untuk menekan inflasi. Next. Nah, terus ini ada pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun TPLITA, yaitu program pembangunan nasional jangka menengah 5 tahun yang disusun oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Program ini bertujuan agar pembangunan ekonomi dilakukan bertahap, terencana, berkesinambungan dan tidak asal-asalan. Instruksinya ada setiap TPLITA punya fokus dan sasaran berbeda.
juga dasar hukumnya itu ada dua. Yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang berisi pengenalan modal asing atau PMA. Dan yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 yang isinya itu adalah penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Contohnya adalah Freeport, itu perusahaan penambangan Amerika yang sekarang penambangannya itu ada di mana ya? Kalau yang konteks itu di Kalimantan Timur sama di Riau. Nah kalau yang Freeport tadi itu di Papua. Yang konteks ini dia minyak, perusahaan minyak. Lalu ada yang keempat yaitu upaya mencapai swasembada pangan khususnya beras. Jadi swasembada pangan ini mengupgrade pangan yang ada di Indonesia khususnya beras. Makanya kita bisa makan nasi. Jadi caranya tuh dengan teknologi yang modern dan makanya kualitas beras-beras yang di Indonesia ini bagus gitu. Sampai bermacam-macam, ada nasi Jawa, nasi Banjar dan nasi bisa ditanam di sini karena teknologi modernnya. Terus upaya ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Jadi pada masa ini petani sangat naik pekerjaannya, sangat berjaya lah, orang-orang jadi pada jadi petani. Karena adanya upaya ini. Lalu hasilnya pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai upaya ini dan mendapat penghargaan dari FAO, yaitu Lembaga Pangan Dunia PBB. Jadi kita mandiri ya Sahla ya ini ya. Iya. Dengan Indonesia jantungnya dunia nggak sih? Ya. Paru-paru. Tanahnya subur gitu. Terus yang terakhir itu ada reformasi lembaga keuangan dan pengelolaan anggaran negara. Ini yang sangat krusial ya, apalagi tadi ada inflasi ya guys ya. Nah, kebijakan ini itu untuk memperbaiki sistem keuangan dan anggaran negara agar lebih efisien, transparan dan juga stabil. Efisien ini maksudnya uangnya dipakai untuk kepentingan yang penting dan juga terarah juga semena-mena dihamburkan. Transparan itu maksudnya tim pengawas di pemerintahan itu bisa melihat pengeluaran dan pemasukan uang serta masyarakat ini juga tahu gitu lah uang ini dipakai untuk apa aja gitu. Terus stabil ini maksudnya nggak naik turun lagi dan yang pasti inflasi tidak terjadi. Terus kebijakan ini itu adalah serangkaian langkah atau aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperbaiki cara negara mengelola uang dan juga anggarannya. Tujuannya itu adalah untuk mencegah krisis, memperkuat perbankan atau bank ya, memperkuat bank dan juga membuat pengelolaan uang negara itu jadi lebih baik. Langkah-langkah yang dilakukan itu ada 3. Yang pertama itu ada deregulasi perbankan. Contohnya itu paket Oktober 1988 atau Waktu 88. Tujuannya itu untuk mempermudah pendirian bank dan juga meningkatkan daya saing. Maksudnya mempermudah pendirian bank itu dengan adanya langkah-langkah ini, bank-bank itu mudah didirikan dan juga dia lebih kalau misalnya memperkuat daya saingnya nih, saingnya itu lebih sehat kayak gitu, enggak yang harus konflik segala macam. Terus yang kedua itu ada pembentukan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan juga LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Ini kedua lembaga atau otoritas ini itu bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dan juga menjamin uang yang disimpan rakyat atau masyarakat di dalam bank. Dengan adanya OJK dan juga LPS ini, masyarakat itu lebih percaya gitu untuk menyimpan uangnya di dalam bank seperti itu. Yang terakhir itu ada reformasi APBN. Itu dia agak lebih transparan dan berbasis kinerja. Maksudnya ini dia mendukung ekonomi yang lebih transparan seperti yang diinginkan gitu. Dan kepanjangan dari APBN ini adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu dia adalah rencana pengeluaran dan pemasukan uang negara setiap tahunnya.
keuangan di Indonesia itu jadi lebih kuat. Terus investor lebih percaya, yang kalau kata Sana tadi investor itu anggap aja orang-orang bule kayak gitu, atau suatu instansi dia mau menanamkan modal di Indonesia seperti itu. Dan mereka lebih percaya karena Indonesia ini udah ekonominya tuh udah lebih efisien, transparan dan juga stabil. Dan pengelolaan anggaran negara juga makin akuntabel. Akuntabel ini maksudnya bisa dipertanggungjawabkan atau terjamin gitu, enggak yang semerawut atau amburadul begitu. Ini ada dokumentasi dari beberapa poin yang sudah kami sebutkan. Satu tadi yang undang-undang itu sudah ada kami sebutkan di sampingnya. Dan ini ada beberapa dokumentasi, ada berita program praktek kebijakan stabilitas, swasembada dan juga reformasi keuangan. Dia ikut menanam ya guys, dia petani guys. Any question? Tidak ada, langsung saja. Terima kasih telah memberikan perhatian kepada kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna bagi kalian semua, dan juga semoga Indonesia semakin baik dan semakin kaya dan semakin jaya. Yang dapat kami sampaikan, kami akhiri dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin kaya, semakin jaya. Setelah teman yang presentasi, jangan lupa dicatat kesimpulannya apa yang kalian pahami dari presentasi dicatat di buku. Nanti bukunya akan dikumpul. Jadi yang presentasi yang ininya materinya nggak usah ya, bisa aja yang habis Kayaknya tidak juga bisa. dicolok dulu kan? Iya dicolok dulu. 6 minutes ya. Oke, ini singkat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan tentang kebijakan sosial pada masa Orde Baru. Orde Baru ya? Yang namanya Lu gak bisa mikir adik? Itu ada dia. Ini ikut setelahnya. Nah, ini latar belakang kenapa ada kebijakan sosial itu didasarkan pada prinsip bahwa negara memang memegang tanggung jawab untuk mengatasi masalah sosial dan memastikan kesejahteraan rakyatnya, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang akan saya menjelaskan nanti. Terus tujuannya itu yang pastinya untuk kesejahteraan rakyat dan menjaga stabilitas nasional agar terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan produktif. Begitu. Next. Nah, salah satu programnya adalah program belajar wajib 6 tahun. Nah, jadi program wajib belajar 6 tahun ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 34 Undang-Undang ini menyatakan bahwa warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah tanpa dipungut biaya. Jadi kalau kalian dulunya sekolah negeri, kita nggak pernah tuh yang namanya buku paket tuh beli, pasti dipinjemin dari sekolah. Ya, setiap kita naik kelas dibalikin lagi, nanti kita berbagi buku dari kakak kelas kita. Kan? Jadi itu salah satu program pemerintah supaya warganya itu memastikan bahwa semua warga itu bersekolah, guys. Jadi karena kan berbagi dengan tujuannya untuk membangun kualitas pemuda atau generasi yang berkualitas pendidikannya. Sebenarnya yang ini itu waktu zaman dulu itu ada 2 kali dia dicobanya, dari tahun 1950 sama tahun yang zaman Soeharto itu berarti 1984 kalau nggak salah. Sekarang masih 6 tahun karena waktu itu emang wajibnya masih 6 tahun guys. Jadi waktu 1994 baru itu wajib 9 tahun. Jadi makanya kita ada SD sama SMP. Terus kita sampai SMA itu adanya waktu tahun 2015. Iya, itu yang wajibnya mungkin bisa jadi ya. Kurang tahu juga mungkin dari dulu mungkin sudah ada gitu. Cuman yang wajibnya itu ya 2015 gitu nah kita.
12 tahun lulusnya. Itu next. Jadi di sini ada normalisasi kehidupan kampus EKK. Nah, jadi ini pertama kali ada waktu 1978 yang dimana dibuatnya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Nah, beliau itu bikin ini karena tujuan utama EKK adalah menjadikan kampus sebagai ruang akademik yang steril dari aktivitas politik. Nah, bertepatan sama EKK itu juga ada namanya Badan Koordinasi Mahasiswa. Nah, jadi mereka tuh tujuannya ya aktivitas politik mahasiswa dibatasi untuk mencegah konflik. Namun, mereka tetap diberi ruang menyampaikan aspirasi secara konstruktif dengan pengawasan ketat agar tidak terganggu proses belajar dan keamanan kampus. Nah, kenapa? Karena jadi ibaratnya mahasiswa ini kan mereka pemegang kekuasaan terbesar kalau bisa demo, bisa membincangkan politik, makanya mereka itu dibatasi dan dikasih pengawasan agar menjaga aktivitas politik gitu. Nah, kemudian NKK dan PKK ini dicabut pasca reformasi tahun 1998. Nah, jadi program selanjutnya itu adalah program keluarga berencana atau disingkat dengan KB. Nah, program itu program nasional yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, yang dimana itu pemerintah bertanggung jawab memberikan edukasi kepada keluarga agar dapat merencanakan jumlah anak sesuai dengan kemampuan, dan tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menekan laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Karena kan sering tuh kita lihat tuh banyak kan penduduk di daerah pedesaan tuh yang anaknya 7. Ya, betul. 7, 12. Terus ekonominya tuh nggak mendukung karena mereka itu menganut prinsip banyak anak banyak rezeki. Nah, itu tuh mereka tuh menganut prinsip keagamaan yang masih tradisional. Terus ada juga waktu itu aku baca berita yang orang tua beri makan anaknya kertas karena tidak mempunyai uang. Jadi perlu banget ya guys ini pakai program KB. Lanjut, di sini ada pengawasan dan pembatasan budaya yang berdasar kepada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 yang dimana tentang organisasi kemasyarakatan. Undang-undang ini mengatur larangan terhadap organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta pengawasan terhadap aktivitas budaya yang dianggap mengancam nilai kebangsaan. Nah, di sini aku mengambil contoh itu kayak misalnya apa ini? Seperti karya film gitu. Nah, film ini tuh boleh tayang di daerah pusat kayak Jakarta, yang apa sih yang kota-kota gede gitu loh. Tapi nggak boleh di beberapa daerah terpencil karena mereka tuh menganggap kalau film ini tuh bertentangan sama nilai moral mereka dan tradisinya tuh nggak nyatu. Jadi itu tuh kayak masih tertutup banget nilai budayanya dari semuanya. Nah, udah gitu. Ya. Nah, terus lanjut Kesimpulan. Nah, ini kesimpulan maksudnya tadi kan sudah menyimpulkan kesimpulan. Jadi kesimpulannya program wajib belajar 6 tahun secara resmi diatur dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sementara itu normalisasi aktivitas kampus, program KB dan pengawasan budaya serta organisasi terikat oleh undang-undang dan peraturan lain yang relevan sesuai tujuan dan tujuan masing-masing program. Next. Ini adalah referensi undang-undangnya. Bisa kalian baca? ya, Ya, baca dan ingat ya. Oke. Next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay guys, pay attention please. Thank you for your presentation and your attention. And then saya punya satu lagi tugas kalian, reflection. Nanti tolong tuliskan di buku catatan kalian, di bukunya mungkin bisa sore ini. Atau besok boleh juga. Apa yang kalian pelajari hari ini? Okay, because time is over. And then close our class by Hamzalah.